udah kayak gini artinya apa? Stok cemilan, bener banget. Kali ini aku mau stok apa? My Love kecimpring. Aduh, udah lama banget ya aku nggak restock. Ini apa sih bedanya dari kecimpring yang kemarin aku promoin? Tahu nggak kenapa? Karena ini lebih renyah guys, lihat ya, kembung-kembung gitu. Nggak effort gigitnya, demi apa enak banget. Aduh. Berbumbu tapi nggak langu, asin tapi nggak keasinan, gurih banget. Oh my god, enak banget guys. Dipakai makan enak, dicemilin langsung enak, dipakai makan rujak, kuah pindang, tambah ini enak banget. Buat kalian yang mau cek langsung ke yang kuning. Ini kecimpringnya beda ya guys. Jadi bener-bener dia lebih crunchy, lebih garing, nggak effort makannya. Makaroni terendul. Crunchy, nggak bantet, nggak keras. Favorit aku rasa balado. Mereka juga punya rasa original, rasa pedas manis. Tapi percayalah paling enak rasa balado. Buat kalian yang mau check out langsung di keranjang kuning. 1 kilo banget guys. Bisa kalian jual lagi atau bisa stok cemilan Lebaran, bisa banget. Harganya pasti jauh lebih murah daripada beli langsung. Check out di keranjang kuning, enak banget. Mana dek? Jadi dare butter ini harganya 50 ribuan. Dapat 9 udah dimakan sama anak-anakku dan dapat 4 original, 5 coklat. Aku makan yang original. Sumpah wangi banget. Kalian kemana-mana harus pakai voucher TikTok karena bakal lebih murah. Jauh lebih murah. Mana dek? Enak banget. Enak dek, mam. Enak banget deh. Sembilan truffle dare butter 50 ribu. Gila nggak? Manfaatin voucher TikTok yang ada di keranjang aku sekarang. Guys, hari ini kita mau review makanan Polri. Oke, kita baca di sini. Ada nasi kuning ayam, nasi daging cabai hijau, nasi ikan masak habang, terus suplus rasa stroberi, suplus jahe, triplus coklat, fit plus rasa tutti frutti, E plus rasa stroberi, kit plus bawang, paket KLP dan BBP. KLP, BBP, pengait kaleng, dan korek api. Yang ke-11 ada paket tisu, sendok, tisu, dan tusuk gigi. Oh my god, selengkap itu. Langsung aja kita buka. Yang pertama ini, oh ini seperti alat gini ya guys, alat untuk bakar nasinya kayaknya ya. Karena kan di peperangan tidak ada api, kita ya. Terus ini ada, ini apa ya? Oh ini Fit Plus minuman. Ih sabar. Ini makanan tambahan, kayaknya itu biskuit. E plus makanan padat. E plus apa E plus nggak tahu. Oke. Excited banget. Ini apa? Makanan tambahan Polri. Ini nasi daging cabai hijau. Sabar, jangan diambil, sabar. Diam. Iya sabar. Aku buat video dulu. Ini apa nih? Ini nasi kuning ayam. Oh my god. Kita makan yang mana dulu ya? Ini apa? Ini makan nasi ikan masak habang. Oke, kita buat minumannya dulu biar nggak seret. Nah, ini. Sabar dong. Oh, ini tisu, Kak. Oh, ini sendok. Sendok seperti ini. Gimana nih caranya ya? Sini. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Oh, gini. Klip. Oh. Ih, makannya kayak gini. Cepat. Ayo kita buka dulu. Kita minum dulu yuk supaya segar. Wow, ini dia minumannya. Kita buka guys. Ini namanya
Suplus minuman. Ini tuangkan 1 saset minuman ke dalam cangkir, tambahkan air panas 200 cc, aduk hingga merata. Oke. Kok coklat warnanya? Itu punya aku. Bukan punyaku. Ini punya untuk perang tahu. Ini punyanya Pak Polisi. Kamu berani sama Pak Polisi? Kan aku bukan pencuri. Oh iya kan kamu bukan pencuri, jadi tidak perlu takut sama polisi ya. Kalau pencuri baru takut ya. Benar? Tiup lu tiup. Ini kopi. Kopi jahe ternyata. Adek mau? Ini pahit loh. Pahit. Nah, ini kalau perang harus pakai gigi bukanya. Oh, Pak. Kayak monster. Kayak monster ya. Ini. Oh, lipat tempat sedikit. Oh iya nih Kak, ini kayak ini ada lilin. Terus ini nanti dibakar. Terus ini nggak tahu apa. Oh, ini ada korek. Ini untuk bakar nasinya nanti kayak gini. Kok perang? Tapi kan sekarang kita tidak perang. Kita kan berada di kota Kodia ini, ya. Jadi kita tidak perlu. Oh, ini ada tusuk gigi. Oke, aduh kebanyakan ngomong, kita makan apa dulu ya? Nasi kuning ayam yuk. Ini deh, nasi ikan masak habang. Ini apa sih? Kita buka ya. Kalau perang nggak boleh pakai kuku, biar nggak susah buka. Guys. Oh, ini udah diangetin ya guys. Jadi tenang aja, ini udah diangetin. Wow, kok udah? Oh iya. Tapi kenapa seperti MPASI ini nasinya? Jangan yang itu. Kayak ada rasa jengkol-jengkolnya ya? Kayak ada rasa jengkol-jengkolnya ya? Dagingnya gede banget. Ini ada ikannya gede banget, gila. Diam. Enak loh. Enak loh. Adik mau lagi, Dek? Enak deh. Enak loh ternyata. Berbumbu, berasa dia. Aku kira bakal kayak hambar gitu, kayak makanan rumah sakit gitu. Ternyata enggak enak dia. Ini susah banget dibukanya demi apa? Kayaknya nih nggak boleh pakai kuku sih. Ya kan nggak mungkin orang perang pakai kuku cantik kayak gini ya. Banyak cacingnya, tadi tuh. Nih ya, dagingnya gede banget, banyak banget tuh. Ikan lagi. Ini ikan lagi. Ternyata atasnya itu nasi, terus bawah itu full ikan. Ini ikan lagi tuh, ini ikan. Ternyata sangat-sangat bergizi. Ini sendok. Kenapa sih? Ngajak ribut nih sendoknya. Kita buka yang nasi kuning ayam. Kalau perang jangan pakai kuku, ingat ya. Itu pesan penting dari video ini. Ini nasi daging cabai hijau. Sabar. Wow. Nasi kuning. Pandannya berasa, daun pandannya wangi banget. Nasi kuningnya paling wangi. Terus seperti biasa dagingnya. Lihat ya. Tuh baru dicongkel, langsung dagingnya keluar. Ini kayak daging sapi deh. Sapi tuh. Tidak. Yang kuning ini nasinya lebih pulen. Kalau yang ini agak lembek dia. Enak banget. Lembek. Ya, deh ya. Enak deh ya. Yang kuning deh ya. Dagingnya betul. Ini coklat. Nasi kuningnya enak banget. Tinggal ditambahin sambal. Padahal nggak boleh pakai sambal. Nanti sakit perut pas mau nembak. Mana? Iya. Ini cabai hijau. Wah, cabai hijau. Walaupun cabai hijau tapi dia nggak pedas tetap. Ya sekali lagi ya, kalau misalnya dibuka tuh dagingnya langsung isi daging loh. Ini cabai hijaunya. Cabai hijaunya.
Memangnya Lihat ya. aku. Iya. Ih, giginya nggak ada. Lihat ya, baru dibuka langsung ya, dagingnya tuh banyak banget di bawahnya guys. Iya. Oh my god, ini kayak daging kayak rendang dulu nggak sih guys? Banyak coklat. Sumpah kayak rendang nih, kayaknya daging sapi deh nih. Oh. Enak banget. Enak loh. Enak. Tempat kita main. Enak. Pom, 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 pom. Pom. Kayak rendang gitu demi apa? Ayo mama. Juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Sumpah, ini dagingnya banyak banget gila. Segede ini loh, di dagingnya. Kita congkel. Nah, tuh daging kan? Kayaknya lebih bergizi ini daripada MBG. Ups. Tempat kita main tantaran. Enak banget, enak banget. Tapi bau. Kayak ada jahe-jahenya gitu. Yeay. Nggak bisa. Ada gunting. Kan kalau perang nggak boleh bawa gunting. Gila, ini susah banget dibukanya sampai keringatan aku guys. Mama. Enak banget. Enak ya? Enak ya? Jangan gitu dulu. Langsung gigit aja. Kalau saya susu gitu, keringatan gara-gara buka ini. Biskuit ternyata. Rasa bawang. Rasa bawang. Enak aku kok. Habis makan kita ada tusuk gigi, ada tisu. Bye. Nggak tahu ya ini tren baru atau udah tren lama, tapi aku mau nyobain rujak Royco sama cabe ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin udah pada nyuruhin ya aku buat kayak gini, tapi kelupaan terus say. Terus tadi pas ke warung beli kerupuk langsung kayak oh my god ada Royco. Sepertinya aku ada utang sama Royco. Oh iya, aku belum buat tren ini guys. Jadi rujak ya, cabe pakai Royco. Ini susah banget. Di sini aku punya apel bekul ya. Ini apa namanya ya kalau di kalian ya? Cabenya nggak mau nempel guys. Nih. Jadi asin banget. Asin banget sumpah. Asin banget guys. Demi apa? Asin banget. Buat kalian yang darah tinggi nih jangan ya. Ini apa asin banget. Soalnya kan ini kan penyedap ya. Jadi kita pakai di kuah aja kan dikit banget ya. Udah langsung menyebar itu enak rasanya. Apalagi kita makan kayak gini kan. Rasanya tuh kayak lagi makan micin 1 sendok makan. Demi apa? Ya aku nggak cocok guys. Nggak cocok di lidahku nih guys. Tuh, dikit aja udah kerasa banget. Di lidah aku lebih enak kuah pindang sih guys, demi apa? Aku nggak berani nyocolin lagi karena bener-bener kayak sampai ke otak asinnya guys. Yang nempel di cabenya pun udah asin banget. Nggak bisa aku ngujak kayak gini.
Aduh, asin banget. Kalian tertarik mencoba nggak? Yang darah tinggi jangan coba-coba ya. Kita move on dari rujak yang aneh ini. Kayak gabus, kayak telur gabus. Mana kok kita cocok sini? Lumayan. Halo. Sama dianya. Ini menjawab pertanyaan kalian ya, kok Enzo senang banget makan, hobi banget makan, bahkan berat badannya nambah terus. Itu sebenarnya berkat bantuan susu Fleon ini sih guys. Jadi buat kalian yang mau, mungkin kalian harus coba dulu, karena kan kita nggak tahu ya penambah nafsu makan yang mana yang cocok untuk anak. Kalau si Enzo ini aku pilihin yang rasa blueberry karena dia suka. Nah ini tuh bikin dia langsung lapar terus kerjanya guys. Dan dia rasanya suka karena rasanya itu enggak aneh-aneh. Semenjak jadi ibu, aku tuh udah kayak sama sekali kalau keluar tuh nggak harus nungguin teman lagi. Kalian sama nggak kayak gitu? Menurut aku, keluar ngajak anak doang, ya it's okay banget gitu. Aku udah nggak paling kesana kemarin nyariin teman untuk keluar tuh udah nggak. Kalau aku misalnya bosan di rumah, aku langsung gas aja anakku. Karena menurut aku, dunia aku tuh nggak boleh pusing lagi soal kayak teman nggak mau temenan lagi sama kita, atau mungkin omongan kita bakal menyinggung teman. Mam. Dulu tuh aku orangnya kayak jarang banget diam di rumah guys. Ternyata pas nikah, aku jadi kebalikannya banget. Bahkan bisa dibilang aku lebih suka banget diam di rumah daripada keluar. Paling keluar untuk nyenengin anak-anakku aja. Karena nggak mungkin kan anak-anakku juga disuruh diem di rumah terus kan. Karena kan stimulasinya harus banyak gitu. Aku mulai kayak gini tuh bukan dari aku punya anak aja sih. Tapi dari awal aku nikah sama suami aku. Hari-hari aku tuh sibuk nungguin suami aku pulang. Ngomong sama suami aku. Kalau pergi juga sama suami aku. Aku nggak tahu juga kenapa aku bisa kayak gini guys sekarang. Apa karena aku terlalu nyaman ya? Sebenarnya dikasih akses aja sama suami. Mau temen sama siapa, mau pergi sama siapa, mau kemana, dikasih akses. Tapi kita yang sendiri kayak, udahlah nggak mending di rumah. Kalau nggak suami yang ngajak, nggak pergi. Aku berharapnya sampai anak-anakku kayak gitu juga ya nanti kalau udah gede. Maksudnya kayak liburan keluarga sering, terus keluarga harmonis. Jadi mereka ngerasa kayak udah nggak perlu teman lagi. Sebenarnya bukan kasarnya bukan nggak perlu teman lagi sih. Maksudnya mereka tanpa teman pun it's okay banget gitu. Karena aku dulu jujur aja pribadi yang nggak bisa diem di rumah dan harus punya teman. Karena apa? Karena orang tua aku tuh kan sibuk ya, sibuk kerja semua. Jadi liburan pun jarang gitu. Bahkan ngobrol bersama pun jarang. Aku ngerasa aku butuh teman gitu. Tapi kok sekarang kayak suamiku diajak ngobrol juga. Oke, walaupun kadang nggak nyambung, tapi ya udahlah gitu loh. Makanya nanti kalian, kalau misalnya kalian dari keluarga yang sibuk kerja, jangan salahin orang tua kalian. Karena kalau sibuk kerja dan nggak bisa ketemu kerja itu benar-benar positif kan ya. Kalian nanti cari aja suami yang benar-benar bisa nemenin kalian gitu sih sebenarnya. Dulu aku heran ya sama ibuku. Kok bisa ya mamaku nggak punya dunia selain keluarganya sama suami dan anak-anaknya. Sekarang aku baru sadar guys setelah aku nikah. Ternyata kayak senyaman itu gitu loh. Rasanya kayak udah gak butuh orang lain lagi gitu loh. Buka. 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 Karena dunia aku tuh bagi aku saat ini tuh hanya anak dan suami. Makanya kalau misalnya lagi berantem sama suami aku kan gak mungkin ya rumah tangga tuh gak berantem. Kalau lagi berantem sama suamiku, aku tuh lebih galau berantem sama suami daripada berantem sama orang tua guys. Tapi sama orang tua gak pernah berantem sih maksudnya.
kayak ada selisih paham itu sama suami itu paling galau aku. Kayak di satu sisi pengen menang, tapi satu sisi aku butuh banget sama dia gitu loh. Ngerti kan kalian? Di satu sisi gengsi aku harus menang. Aku nggak mau. Pokoknya minta maaf duluan. Tapi butuh banget tiap hari sama dia gitu. Ngomongin soal suami. Aku sering ya ngelihat orang-orang yang kayak tiba-tiba kayak dihujat gitu baru pamer kemesraan dan lain-lain. Ini emang fakta guys. Orang-orang tuh nggak suka ngeliat orang lain tuh bahagia. Aku ya dulu tuh pernah kayak diganggu ya. Kayak dibilang, alah nanti juga suaminya selingkuh. Alah ini dan itu. Sampai aku berpikir gini, apa aku nggak usah aja ya post-post tentang suami gitu. Biarinlah aku main TikTok sendiri, suamiku nggak usah gitu. Daripada banyak-banyak yang nggak suka gini gitu. Sempat aku sekali pernah kayak ngapus foto suamiku, arsip ya. Maksud aku tuh biar kayak, udahlah aku sama suamiku biar nggak ada yang ganggu gitu. Supaya aku aja yang konten gitu. Yang dihujat ya aku, yang dikomentarin ya aku, yang diganggu hidupnya ya aku gitu. Ternyata setelah aku hapus, aku arsip, nggak lama ya, semenit kemudian pokoknya langsung ada yang komen di IG. Are you okay Mama Zio? Mama Zio ada apa? Kok dihapus foto suaminya? Aku berpikir lagi, gila, ini mah bukan memadamkan, ini mah menyalakan sumbu gitu aku berpikir. Akhirnya aku munculin lagi guys foto suamiku. Sekarang aku udah berpikir, bodo amat lah, mereka mau apa? Mau mereka nggak suka, mau mereka mencampuri, bodo amat, yang penting kan di kitanya ya. Seorang istri itu emang takut sih sebenarnya, kalau istri waras ya. Suami istri pasti takut istri itu diambil orang, suaminya diambil orang. Tapi nggak semua yang mau ngemis-ngemis ya. Nggak semua perempuan tuh kayak gini. Please jangan ambil suami aku dong, aku cinta banget, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Nggak semua yang kayak gitu. Ada yang kayak gini, iya aku cinta sama suamiku, tapi kalau kamu ambil, ya ambil aja kalau dia mau. Kalau dia mau ya berarti dia buat kamu. Ada kok yang kayak gitu, hadir. Jadi kalian jangan mancing-mancing deh gitu. Nggak semua kayak kamu kok gitu. Menurut aku semua perempuan tuh bervalue. Mau dia sekolah tinggi, mau dia bekerja atau enggak. Semua wanita tuh bervalue. Semua wanita punya macannya sendiri dalam diri itu. Tergantung seberapa kuat macannya aja sih. Ada kok yang lemah kayak, ya udahlah nggak apa-apa aku diselingkuhin, yang penting tetap sama dia gitu. Ada kok. Ada juga yang memaafkan beribu kali suaminya. Dan ada juga perempuan yang sedikit aja suaminya bergara-gara langsung gak dimaafin. Padahal dia masih cinta, sama-sama cinta ya. Buat netizen yang budiman, buat kalian yang mau ngerusak rumah tangga orang, ya boleh-boleh aja sih. Kalau misalnya orang itu lemah ya mungkin dia akan terpancing. Kalau enggak ya mungkin kamu bakal diketawain sendiri gitu. Kenapa aku bilang boleh aja? Kenapa dibolehin netizen ganggu rumah tangga orang? Ya karena sejatinya kita nggak bisa mengkontrol orang lain. Kita hanya bisa mengkontrol pikiran kita sendiri, diri kita sendiri. Tanamkannya dalam diri. Ya udah ganggu aja. Kalau emang bisa, ya berarti suamiku juga nggak worth it buat aku gitu loh. Capek tau nggak sih guys? Kalau misalnya curigaan terus tiap hari sama suami. Kamu tadi kenapa? Tadi followers aku bilang katanya gini-gini. Yang belum tentu kebenarannya malah itu nanti yang jadi masalah. Kan nggak lucu ya rumah tangga Adam ayam terus bertengkar gara-gara netizen. Semenjak itu aku berhenti buat overthinking soal nanti ada yang ganggu, nanti biar aku aja yang diusilin. Udahlah, mau usilin aja sekalian. Nah, aku udah ngeliat kembali. Beli donat guys. Hujan coy. Nih, guys, baru mau buat video tata hujan. Iya. Gile. HP gue. Nah deh. Lo geno Enzo ke makanannya. Aduh, guys. Kita review donatnya dulu karena hujan, guys. Tama. Nah banget suka lembut. Ini punya kamu? Ini burnt cheesecake. Kok yang manis-manis dulu ya? Harusnya tipat dulu nggak sih? Burnt cheesecake-nya udah porak-poranda gara-gara tadi hujan.
Enak. Kita enak. Nice. Ini adik-adik. Untung aja tipat blacknya nggak porak-poranda. Yeay, hebat sih. Udah nggak usah ikutan di. Mam. Duduk. Mango smoothies. Nggak ada coklatnya. Ini pakai Nutella guys, sedap banget. Porak-poranda gara-gara tadi hujan guys. Dia ngepopo gitu. Long time no see, balut. Kita makan 3 aja ya. Nih, 3-nya simpen. Ini semua ada di keranjang kuning aku ya. Lihat ya. Baru. Emang yummy deh. Aku emang doyan sama balut guys. Mau? Oh. Demi apa? Kok spicy ya? Ini spicy guys. Yang merah nih pedas banget. Tapi enak gitu. Enak. Ini spicy guys. Wih, pedas banget guys. Pedasnya tuh kayak pedas-pedas. Kalian pernah nggak buat daging ayam terus kalian kuahin, terus kalian isi cabai kayak gitu rasanya? Ini udah lubang. Kalau yang ini nggak pedas. Ini keras tapi endul. Tetap dimakan. Jadi ini embrio yang mau jadi ayam itu guys. Ya mama, ini mama kuahnya ya. Kalau mereka cuma ini, pepper ini. Nggak punya tombol. Apa sih? Ini nggak pedas cuy, chili powdernya. Dari sini ya, nggak apa ya? Berfoto tuh, Pak. Ada emang bisa. Ini lagi ya? Rame kali. Nasi pak, nasi. Oh, itu.
Lihat guys, segede ini iganya, love banget. Aku sumpah nih langsung lepas dari tulang-tulangnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makan. Super juicy. Coba jadi duduk. Bumbunya nggak pelit ya. Lihat guys, banyak banget. Nice. Kalian udah pada ke Denfest belum? Pasti belum kan, ini hari pertama dan sekarang aku mau makan, nyobain makan. Halo ya. Mau makan iga babi ya. Ini iga babi langganan aku. Cus. Halo. Ya. Mau iga babi ya. Kita pakai nasi? Pakai. Let's go, kita santap ini ya. Bas, segede ini gila. Bumbunya itu loh udah mantap banget, kayak pedas-pedas manis gitu. Peran dari pemerintahnya sebagai pelaku usaha tadinya hanya luar biasa salah satu tulang menjadi usaha Nice. budaya ya mengupas caranya gitu ya. Nice. Next ini ada yang ayam guys tuh. Kita rasain ya. Aku penasaran sih sama yang ayam. Ini buat kalian yang nggak suka misalnya babi, bisa banget beli ayam. Langsung lepas dari tulangnya. Sama lembutnya berarti ini sama iga babinya. Nice. Bumbunya ternyata sama yang iga babi. Cuman ini pakai ayam, bagian paha, super lembut, langsung lepas dari tulangnya. Hari ini aku lagi nongki diajak sama adik aku. Demi apa? Ini pertama kali aku minum kopi. Ini sepertinya tidak bisa dipotong, ya udah kita gigit saja. Ini juga punya saya sendiri ya kan. Pilihanku emang apa salah. Dari awal tuh aku memang pilih ini. Enak banget. Koin aman, karena koin bentuknya kayaknya gitu deh. Sumpah enak banget. Jadi luarnya tuh kayak caramelize banget. Terus dalamnya lembut, guys. Terus ini butter croissant gitu. Ah udahlah, susah banget pakai gini. Sumpah enak banget. Kayaknya gini cara minumnya ya. Gigit croissant terus culture. Ini keras, pilihan adikku. Coklatnya. Enak banget. Nice. Gila. Enak banget sih. Ini tadi berapa harganya nih? Masalahnya 24. Terus yang ini harganya 29. Punya kamu 29. Terus kopinya kamu 32, kan ini sih 40.000. Kok mahal ini? Ini enggak ya, enggak mahal ya. Chat time-nya 38 ya.
Nice. Kemarin kamar II kan juga. Oh, tuh. Mas, cilok mas. Mau berapa? 10.000. Tahunya yang banyak ya, ciloknya dikit aja. Ini ada telur puyuhnya dalamnya ya? Telur puyuhnya belum dikukus. Oh ya udahlah. Ayam aja tahu ya. Ya. Stop segitu aja. Mantap. Ada bumbu kacangnya ya? Mana dicampur? Ya, campur bumbu kacang, kecap sama sambel. Enggak ada sambal cuma cabai aja. Oh iya, cabai maksudnya. masa nggak ngerti sambel, kalau sambel tuh di Bali cabai. Oh iya. Ada itu suannya? Nah, berapa? 2, 1. Satu. Wow. Cilok Bandung, say. Enak. Panas. Oh. Yuk dulu net yuk. Nice. Enak banget. Bapak minta, minta. Apa namanya? Cilok Bandung, depan apa namanya nih? Pertamina. Depan Indra Collection. Enak. Tapi kurang pedas, Mas. Tambah, Mas. Nah, aduk sendiri aja. Biar kalau Oke. Ya, enak banget, guys. Enak banget. Demi Ungger. Kayak nambah deh. apa? Enak kan? Bakso, cilok, aci dicolok. Enggak ya? Mas, sama mas? Tambah berapa? 5.000 tahu. Oh ada. Eh, Tahunya suapin. panas, bukan pedas. Oh. Kamera tuh pentolnya lagi 5.000. Belum nih. Puyuhnya mana? Belum. Belum dimasukin. Belum matang. Iya. Masak. Bumbunya kurang nih, Bebas, mau ambil lagi. kacang sama pedesnya. Pedesnya lagi dikit aja. Iya, stop. Ini ada sini ada siapa yang TikToker itu Eni, oh Mbak Eni, ya. Aku juga Beli juga dia. konten juga. Ini panas sekali nih yang ini pak. Ini siapa? Rian. Bobok. Eni, Rian. Eni Darmayanti. Yang mana? Nice. Bayar pak. Wow. Biasanya nggak terlalu manis karena untuk anak-anak juga kan. Nice. Itu cumanya dikit. Mau pakai abon aja ya. Mau pakai abon aja ya. Tidak. Tunggu
Tunggu sebentar, mama makan dulu, oke? Kamu kan tadi sudah makan. Kamu bilang katanya kamu mau makan pakai abon. Abis itu mama sudah selesai semuanya, udah ambilin kamu abon, tapi kamu minta telur. Itu telurnya lagi habis, mama harus belanja ke warung dulu. Tapi mama ini nanti dingin nasinya loh. Telurnya juga dingin, nanti nggak enak lagi mama makan. Oke, bisa sabar sebentar. Nanti mama beliin telur, oke? Sini. Tidak mau. It's okay. Tidak mau abon aja. Oke, mama tidak akan kasih Zio abon. Mama akan kasih Zio telur, tapi tunggu sebentar. Kalau mama sekarang ke warung, gorengin Zio telur, ini akan dingin makanan mama. Oke, bisa sabar? Zio kan sudah makan, kecuali Zio belum makan. Pasti mama langsung lari beli telur, oke? Zio mau telur yang seperti ini? Mau telur yang kayak gini? Tidak, mau yang telur dikocok? Oke, tunggu sebentar, oke? Mama makan dulu ya. Terima kasih ya, sudah mengerti ya. Iya. Oke, mama makan dulu ya, mama lapar. Mau duduk di sofa? Ya, tolong duduk di sofa ya, mama makan dulu, oke? Tidak mau? Adik bangun. Adiknya bangun. Coba mama ambil adik dulu ya. Mau di sini juga ya. Bah. 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 Rujak Thailand Yaya Kamari. Oke, sop ham. Piting mentahnya, udangnya juga mentah guys. Gitu. Ini tuh rasanya kayak udah cuka guys. Dan masih masuk kalau di lidah. Nah ini cuminya itu mentah. Nggak tahu apa itu nggak amis sama sekali. Dan ini dia aku pengen nyobain. Itu kepiting mentah. Bener-bener fresh banget guys, nggak amis sama sekali dan nggak ada rasa apa-apanya kok ya. Ini kerangnya juga mentah.
Ini pertama kali aku makan yang mentah-mentah di sini. Dan ini enak, udang mentah. Bener-bener fresh banget. Nggak ada sama sekali. Dan buat kalian yang kesini, kalau misalnya takut aku nggak suka somtam, aku nggak suka makanan mentah, tenang aja, di situ ada babi goreng. Ini juga ada kue tiaw, ada telur dadar. Sekarang aku review ya, gimana rasa babinya. Tipe yang masih ada lemaknya gitu loh guys. Sambalnya tuh kayak gini. Aku nggak tahu ini cabenya apa, tapi yang jelas kayak ada bubuk cabai gitu, kayak bubuk cabai. Jangan khawatir ya nggak punya makan nasi, di sini ada nasi. Jangan lupa minumnya itu Thai tea.